pertemuan kali ini Ibu akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk yang sifatnya manajemen tentang KOSP. Jadi bagaimana proses penyusunan KOSP yang dilakukan, siapa saja yang terlibat, persiapannya bagaimana? Penyusunan KOSP tentunya dari karena di situ nanti akan dilakukan program-program sekolah. Kalau saya lihat dari KOSP yang baru-baru ya Bu ya, lama juga tidak merancang KOSP, sistematikanya tidak jauh berbeda. Jadi yang pertama itu tentang kawan ya, itu ada satu itu yang karakteristik muridnya, gurunya, jumlah-jumlahnya supaya sesuai. Caranya kita ambil dalam profilnya itu langsung boleh dapat aja. Dan terus ini di dalamnya apakah sudah mengakomodasi kebijakan kurikulum yang update yang terbaru? Kalau saya kaji dari yang kemarin, yang tahun lalu, kalau sudah, nah mungkin nanti untuk tahun ini akan berubah, akan mungkin lebih diperkuat lagi. Saya juga sekarang mempelajari kebijakan baru yang seperti ada yang kembali gitu. Itu kan baru saya baru tahu nanti strategi seperti apa, bukan cuma bentuknya kayak gimana. Sekarang saya juga belajar dengan ada 3 bentuk. Nah itu mungkin saya untuk masukan dari yang lain, makanya harus betul gitu ya. Tim penyusunnya itu untuk menganalisis kebutuhan sekolah kita itu apa ya, supaya kurikulumnya itu sampai ke tujuan dan karakter yang akan kita capai di 8 dimensi profilnya itu tepat gitu untuk siswa. Nah, dari 8 dimensi ya, jadi apakah di dalam modul yang disusun oleh rekan-rekan Ibu itu masuk di dalamnya ada 8 dimensi tersebut? Kalau saya lihat, alhamdulillah hampir sebagian besar guru juga sudah ada yang mengikuti pelatihan tentang PNL. Jadi di RPP-nya sudah memasukkan 8 dimensi profil lulusan. Walaupun tidak harus semua kan ya Bu ya. Iya. Per pertemuan itu paling ada 2 sampai 3 gitu yang diikutkan. Nah, ini berkaitan dengan yang kesiswaannya, mungkin di sini ada penerapan 7 KI. Untuk kebiasaan yang datang setiap hari, saya lihat sudah ada kami 3 tahun ini ada saya hebat biasanya itu senam pagi yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Terus ada lagi yang hari Kamis itu untuk masalah religinya itu ada sedikit pagi juga ada. Untuk belajarnya yaitu Selasa ada literasi itu biasa baiknya. Mungkin untuk keagamanya tambah yang setiap libur ada sholat berjamaah. Nanti kedepannya mungkin direncanakan yang nanti ada beberapa cerita tapi untuk ini sholat duha berjamaah gitu nanti. Jadi bisa dilihat mungkin nanti kalau ada kondisi tempatnya kalau itu mungkin ada. Ini sudah budayanya di sekolahnya, Sudah. Implementasinya. Iya. Kemudian kan ada kerjasamanya dengan kurikulum, bagaimana itu diterapin dalam modulnya bisa? Nah rencananya nanti yang pembiasaan baik itu saya gabung ya Bu jadwalnya itu ke kokurikuler. Kokurikulernya untuk kelas 10 saya mau ambilnya yang 7 KI dulu dan kayak tadi saya sholat duha rencananya mau di itu masuknya ke kokurikuler, kegiatan kokurikuler untuk ibadahnya. Jadi
Kamis itu kan dikir. Nah sekalian mungkin bisa sholat duha. Dan untuk kelas 10 saya rencananya itu baru draft aja ya, baru rencana 3 bulan pertama itu khusus untuk 7 KI. Jadi pembiasaan untuk anak-anak kelas 10 gitu ya, yang baru masuk ke sini. Jadi nambah berarti kan kita baru Selasa literasi pembiasaan grupnya itu, Rabu senam, Kamis dikir. Nah untuk 7 KI-nya mungkin akan ditambah nanti setelah senam kita sarapan pagi bersama gitu untuk makanan sehat dan bergizi. Kamisnya dikir sambil sholat duha gitu. Jadi jamnya itu dari kebiasaan baik lanjut ke kurikulum masuk. Tadi yang 8 dimensi sudah ya, kemudian 7 KI sudah, Pancawaliyah, nah ini sudah diterapkan nggak di dalam modulnya? Kemarin itu sudah saya diseminasi karena saya ikut yang waktu pengawas terdahulu ya, saya diikutkan untuk merancang modul berbasis yaitu Pancawaliyah. Jadi ke guru-guru alhamdulillah sudah ada, itu sudah diterapkan. Ya mungkin kalau secara pelaksanaan mah dari dulu juga sudah mungkin ya Bu ya. Tapi kan sekarang harus tersurat gitu ya di dalam RPP-nya. Nah kemarin itu saya sudah diseminasi untuk merancang, di situ memasukkan Pancawaliyah. Itu di setiap pertemuan atau tidak? Atau di momen tertentu? Kalau minimal ada, tidak harus semua kan ya? Iya, tapi itu di setiap pertemuan ya diusahakan harus ada yang minimal seperti orang semut bersih gitu ya untuk cagernya. Nah itu sudah diterapkan oleh guru. Nah itu bagaimana cara memonitornya, gitu, implementasi kebijakannya? Kalau rencananya untuk tahun ini ya, ini kalau saya pernah tahu yang tahun lalu. Kalau untuk yang tahun ini mungkin monitoringnya dilihat dulu dari dokumen yang dikumpulkan oleh gurunya, mulai RPP atau gurunya. Kemudian untuk monitoringnya paling nanti disupervisi gitu, atau kan lokasi itu biasanya piket ya. Kita rencananya mau dibagi 2, jadi 2 orang jadwal paginya kosong sehingga yang 2 orang bisa keliling dulu pagi-pagi gitu memantau kelas. Nah yang 2 lagi misalnya jadwalnya di pagi, saya sama Bu Nur jadwal paginya ada, nanti setelah jam 12 ke sana baru kita bisa kosong jam bisa keliling memantau kelas. Itu ada kendala nggak dalam mengimplementasikannya? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya. Yang saya rasakan sendiri gitu karena saya juga kan ngajar, kadang keterbatasan waktu gitu ya. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya. Kadang kalau sudah membahas tentang karakter gitu ya ke anak, misalnya membahas pagernya gitu ya, dari kehadiran suka jadi ceramah panjang gitu. Jadi materinya terpotong gitu aja sih. Satu lagi tadi coding, apakah KKA itu sudah ada di dalam? Kalau yang saya lihat kemarin belum ya. Jadi itu gimana menerapkan? Nah rencananya ini saya juga baru ngobrol kemarin sama staf gitu ya. Kan kalau di kelas 10 ternyata 16 jam ya Bu. Saya kira itu pilihan mau molok atau KKA gitu. Ternyata molok harus ada, KKA-nya kalau ada berarti 16 jam di kelas 10. Rencananya mungkin untuk tahun ini saya akan coba dulu di kuliah aja atau di ekskul kalau memungkinkan, nanti guru tinggal itunya tersedia gitu. Pembelajaran interaktif